Tidak ada yang salah apabila ingin menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ada yang mencarinya dalam ilmu dan terus mengembangkan diri. Ada juga yang ingin memperbaiki lagi apa yang sudah dimiliki. Terlihat normal rasanya apabila wanita selalu ingin terlihat cantik. Tapi, adakah batas di mana harusnya tahu kapan berkata cukup? Di Sahabat Bicara kali ini saya akan belajar bersama Dr. David Leonard, seorang dokter estetika yang sungguh ramah. Kali ini saya belajar tentang industri kecantikan di masa kini, dan yang paling penting, dari dia saya belajar tentang arti sebenar-benarnya rendah hati. Saya Sheryl Hatumesan, yuk kita dengar Sahabat Bicara. Senang banget Dr. David bisa datang ke Sahabat Bicara. Susah loh ini mengajak dokter ini. Maafin ya. Ya untung aja mukanya udah beres ya. Tapi aneh loh, sama Dokter David nggak ada biru-biru muka abis di treatment ya dok ya. Thank you loh dok. Gitu kan. Jadi Dokter David ini adalah apa sih kalau dokter kecantikan belakangnya gelarnya? Tetap dokter, nggak ada ya. Aja. Jadi kalau dokter kecantikan itu dokter kuliah kedokteran dulu biasa ya. Di Atma nih. Ya. Itu tahun berapa dok? 2004 masuknya, 2004. Keluarnya lulusnya 2010-11. Oke. Cuman kalau di estetik itu kan belum ada gelar yang spesifik untuk estetik. Jadi yang mengerjakan ada dokter umum, ada spesialis kulit, sama spesialis bedah plastik. Jadi rame-rame itu. Tapi nggak ada spesifik. Mesti ambil sertifikasi lagi. Ya. Banyak pendalaman course-course yang harus diambil karena di kuliahnya sendiri tuh cuma sedikit-sedikit gitu, nggak secara spesifik ke produk gitu. Jadi setelah keluar semuanya belajar lagi gitu. Oh gitu. Jadi setelah lulus ya kita belajar lagi. Jadi dokter karena disuruh orang tua nggak? Disuruh nggak ya, setengah-setengah lah. Oke. Apa awalnya, ada keluarga yang dokter? Hah? Nggak ada sama sekali. Jadi waktu awal aku bingung juga, ya biasa ya, semua orang bingung mau masuk mana gitu kan. Tadi yang mau arsitek, tadi yang mau sipil, jadi udah ngetes semua, termasuk kedokteran, semuanya terima terus jadi bingung sendiri gitu. Terus kata orang tua ya udah dokter aja, ya udah masuk nggak masalah gitu. Tapi kan biasanya kalau orang tua berharap dokter nih biar bisa nyembuhin orang, segala macam. Pas ngambilnya akhirnya dokter estetika atau dokter kecantikan, terus spesialis kecantikan gimana? Orang tua sih nggak menentang atau apa gitu ya dijalanin aja. Tapi awal aku lulus justru sebenarnya bukan ke kecantikan. Apa dulu tuh? Jadi waktu aku lulus memang ada sedikit tertarik, banyak juga ya mempraktekkan itu. Tapi aku juga praktek umum dulu. Jadi aku karena aku pikir kalau kita lulus kedokteran terus ditanya orang saya sakit mau obatnya apa, terus kita nggak ngerti kan bingung juga ya. Jadi aku belajar dan praktek untuk umum dulu. Sempat buka klinik sama-sama teman untuk umum beberapa tahun sambil mendalami, terus tadi mau spesialis. Nah spesialisnya itu kalau di Indonesia kan ya agak kemarin berat. Juga baru di blow up ya. Baru di blow up memang seperti itu. Lalu aku pikir mau ke Jerman aja, jadi aku belajar bahasa dan lain-lain, mau ambilnya radiologi pada waktu itu. Tapi terus lama juga ya gitu kan, kita kan dokter kan cukup lama tuh. Bahasanya 2 tahun. Bahasa 2 tahun, kita lulus aja kemarin udah berapa tahun di S1-nya. Terus akhirnya ada yang nawarin teman mau masuk estetik ya. Ya udah masuk estetik. Keterusan sampai sekarang. Lupa spesialis. Karena duitnya salah satunya. Somehow, ya betul. Bener nggak? Ini ada yang bilang dokter estetika tuh dokter yang sangat komersil. Komersil. Gimana dok jawabannya? Yes and no. Kadang-kadang memang dari industrinya, dari kemajuan zaman sekarang, sosial media, akhirnya begitu. Karena yang datang rata-rata pasien kan sebagian memang karena sakit ya, misalkan jerawat dan lain-lain. Sebagian itu kan sebenarnya opsional ya nggak sih? Iya, benar. Saya mau lebih cantik, dikerjain ya boleh, nggak juga nggak apa-apa. Akhirnya kan itu jadi sisi yang komersilnya ya. Makanya tadi kita ngobrol berapa persen nih kita gitu. Tapi saya sih berusaha untuk tetap memberikan yang pada porsinya lah ya, jangan berlebihan gitu. Karena kalau kita berlebihan kan kadang-kadang kesian pasiennya juga. Benar. Gitu. Jadi ya pada porsi ketika nggak perlu ya jangan tawarin terus. Benar. Dan kadang-kadang kita suka lihat kan suka yang begitu tuh. Benar dok. Nggak perlu. Aku tuh orang yang sebenarnya paling dari dulu nggak pernah mau datang ke klinik estetika. Oh gitu ya? Iya benar. Ini boleh ditanya ini karena karena ada salah satu sahabat aku yang ngajakin, terus dia bilang enggak, dokter yang ini itu sangat tidak money oriented. Terus aku ngomong gini dok.
Masa? Mana ada dokter kecantikan yang gak money oriented? Semuanya, hampir semuanya mereka pengen jualan produk. Cobain dulu deh. And then aku datang, terus dokter David ini menjelaskan dengan, oke, kan kita muka gak ada yang sakit ya, ingin memperbaiki gitu ya. Yang dilakuin ini. Terus ada harganya. Mana yang sanggup dulu, lakuin yang sanggup dulu, disarankan yang 1, 2 ini dulu. Jadi aku sebagai pasien itu kita ngerasa kayak, oh iya ya kita nyaman, kita tahu kita akan ngeluarin duit berapa. Next time kita kerja ini. Kenapa dokter ngelakuin itu di mana saat beberapa klinik mungkin dia bilang, ya udah kerjain ini ya, tanpa orang tahu pas bayar pingsan. Sebenarnya fenomenanya sekarang ya, rata-rata pasien yang datang ke klinik rata-rata pasien lama. Ya, pasien lama, pasien yang udah tahu kerjaan kita, pasien yang udah tahu tindakan kita dan lain-lain, mereka cenderung untuk terserah, atur aja, ya kan? Nggak nanya harga, nggak nanya tindakannya apa. Makanya kemarin waktu kita ada event gitu, pasien ditanya, Ibu treatmentnya apa terakhir? Nggak tahu, saya bilang gitu. Bayarnya berapa? Nggak tahu, terserah dokternya aja gitu. Tapi saya berusaha untuk gimana ya, memposisikan diri kita sebagai pasien lah, sebagai customer ya kan. Trust itu penting sih menurut aku. Kalau kita nggak kasih trust untuk pasien, ya dia akan kapok dan dia akan nggak mau datang lagi, betul nggak sih? Trust itu yang membuat orang mau terserah gitu. Terserah itu kan berarti dia yakin bahwa kita nggak bakal kasih yang bahaya, kita kasih deliver yang terbaik. Dan tentu saya sebagai tanggung jawab saya harus memberikan sedetail mungkin. Either dia nanya atau tidak. Betul. Ya kan? Jadi ini barang ini, kualitas ini, harga ini. Yang ini sekian. Jadi kadang ada pasien terserah gitu ya. Enggak. Tetap saya harus kasih tahu. Ini konsekuensi ini gitu. Benar juga sih. Ya, jadi pasien lebih jadi lebih nyaman lah. Bener ya, gitu ya. Kalau kemarin kan karena waktu itu wajahku masih virgin ya saat datang ke dokter. Terus kita ngelakuin tuh apa aja sih dok ya? Filler dan botox ya. Nah, ini sebelum aku datang itu tuh sempat banyak banget mitos-mitos yang bikin kayak aduh takut deh gitu. Betul. Dokter sempat bilang botox, setauku botox itu sebenarnya nama brand ya. Betul. Dia itu sebenarnya very safe. Ya. Itu ternyata udah dilakuin lama banget ya. Lama. Udah tahun berapa tuh? Kalau baca history-nya tuh tahun 1900-an even udah ketemukan. Jadi udah lama ketemunya nggak sengaja. Ini sedikit informasi ya. Ketemunya sebenarnya kalau orang baca di internet kayaknya takut. Karena dia isinya adalah botulinum toxin. Orang membaca toksin itu kan berarti racun. Ya. Memang awalnya orang keracunan. Dia makan sosis yang rusak ternyata keracunan. Dan di dalamnya ditemukan toksin ini. Nah setelah itu orang meneliti apa sih efeknya dan lain-lain. Berkembang, dijadikan pertamanya senjata untuk perang, ya kan, untuk meracuni orang, lama-lama perbaiki lagi jadi obat. Dan yang menggunakan botulinum toksin ini nggak cuma dokter estetik. Aku ingetnya dia buat ngobatin mata waktu itu ya. Macam-macam. Ada yang orang misalnya suka migrain, ada anak kecil yang ototnya terlalu stiff, itu bisa disuntik. Jadi beberapa bidang kedokteran menggunakan itu. Baru tahun 1980-90 mulai digunakan untuk kecantikan sampai sekarang. Jadi salah satu yang paling aman justru menurut saya obat yang sudah lama dan tetap ada. Ya nggak sih? Iya, tapi kan ketika yang masih nyubi-nyubi kan kayak, karena di luar ada yang ngomong gini, nanti kalau kamu botox kan itu kan dia akan menurun seiring waktu kan. Nanti ketika udah menurun seiring waktu, wajah kamu akan lebih keriput dari sebelumnya. Is that true? Enggak. Untuk kita ngomong spesifik untuk botox ya. Jadi clue-nya nih kalau saya suka cerita sama pasien ya, sesuatu yang temporary dan kita butuh pengulangan, menurut saya itu lebih safe. Ketimbang sesuatu yang forever akan ada di situ dan nggak bisa hilang, ya nggak sih? Gitu. Kayak orang cuci muka misalnya sehari 2 kali, and then facial sebulan sekali, and then filler misalkan setahun sekali, botox 6 bulan sekali. Ya memang kita repeat karena produk ini akan dihilangkan oleh badan, dinetworkkan oleh badan, ya nggak sih? So kita tahu bahwa itu produk itu aman. Khusus untuk botox di Amerika, di Eropa itu tindakan estetik yang paling banyak dilakukan adalah botox filler. So kalau dia tetap ada dan FDA tetap approve dan lain-lain berarti tetap safe, ya kan? Nah, orang suka bingung gini, dok, katanya botox bikin begini. Ya, logika secara gampangnya, orang yang perawatan sama yang nggak perawatan, masa bagusan yang nggak perawatan kan nggak mungkin gitu, kita keluar uang segala macam. Jadi, kalau secara teknis ya, otot kita itu kan akan bertambah kuat, bertambah besar, kulit kita itu bertambah lemah. So,
ketika botox dilakukan, ototnya akan jadi lebih rileks sehingga dia tidak merusak kulit menjadi banyak keriputnya. Jadi ketika kita memberikan botox, itu kita memberikan pause atau istirahat selama beberapa bulan sebelum dia aktif kembali. Si muscle-muscle-nya itu. Sehingga kulitnya itu nggak ketekuk, sehingga terjadinya namanya keriput. Jadi kalau dibilang bahwa setelah botox nanti akan lebih jelek dari orang lain, kayaknya nggak mungkin Enggak sih. ya? Justru yang tidak melakukan, ototnya semakin kuat, semakin besar, kulitnya semakin menurun, and then dia jadi keriput-keriputnya dalam. Kalau kita lihat orang dulu yang nggak botox, garisnya permanen-permanen begitu. Tapi ada yang menarik kalau sama Dokter David ini, nggak tahu kenapa dia itu kayaknya, misalnya contoh tanam benang ya, kalau benangnya belum hilang nggak mau dipaksa lagi. Ada tuh temanku kan, terus kalau botox nanti aja, kalau udah 6 bulan gitu kan. Nah, kenapa dokter melakukan itu? Padahal sebenarnya mungkin ada aja yang botox nggak nyampe 6 bulan udah mau botox lagi. Ada lagi gitu ya. Safety. Karena kita sadar treatment apapun di dunia medis ini kan nggak ada yang 100% safe. Ya sih? Semua betul. Ya, dalam hidup itu. Even kalau saya suka ngobrol kan ada di sosmed nih, oh kata ini bahaya gini. Ya minum air putih kebanyakan juga kembung gitu kan. Nggak ada satupun yang safe gitu. Kita sebagai dokter harus bikin itu jadi safe dengan cara follow SOP-nya. Ya nggak sih? Jadi buat saya nomor 1 bukan kecantikan, tapi safety. Karena kalau terjadi cantik tapi nggak safe, akhirnya kita berdua akan repot ya. Pasiennya akan kesian, kita juga akan kena imbasnya, betul nggak sih? Jadi menurut saya safety is number 1. So, pemberian treatment yang terlalu berlebihan akan banyak komplikasi. Jadi buat saya, setelah pengalaman bertahun-tahun segala macam, kita lihat banyak hal, kita semakin belajar, kita tahu komplikasi dan lain-lain, kita menjaga pasien mendapatkan efeknya tapi tetap safety. Itu yang penting sih buat saya. Dan pemberian treatment yang anggaplah safe ya, berlebihan kan juga aneh. Nah, itu kalau orang botox berlebihan gimana dok mukanya? Kaku. Jadi nggak bisa ekspresif ya? Yang paling simpelnya kaku, tapi kalau misalkan pemberiannya terlalu banyak, dosisnya dan lain-lain, kadang-kadang otot-otot yang lain jadi terkena, yang tidak seharusnya terkena. Kan nggak semua otot kita mau hilangkan ekspresinya kan gitu. Terlalu banyak, contoh ya, rahang misalnya. Rahang itu kan kalau kita berikan botox, supaya dia lebih slim. Tapi ingat di sekitar dari otot itu, banyak otot lain yang kita masih pakai untuk pergerakan bibir, senyum, dan lain-lain. Pemberian yang terlalu banyak, bikin dia jadi kena juga. Akhirnya komplikasi. Gitu. Terus kenapa saya follow betul-betul 4-6 bulan baru boleh botox? Pemberian botox yang terlalu sering akan bikin badan kita resisten. Sehingga ketika kita botox lagi, dia tidak akan ada efek. And then yang rugi siapa sih? Ya kita. Kita berdua juga. Udah bayar mahal. Ya, pasiennya ke tempat lain di botox lagi juga tidak akan ada efeknya, sehingga dia akan kerutan terus. And then dia tidak akan balik lagi ke kita karena entah kecewa atau ya saya udah nggak bisa dibotox lagi. Jadi kayak cuman cari uang yang dalam waktu singkat, and then forever ya kan. Gitu. Kayak gitu-gitu deh. Jadi aku benar-benar jaga tetap di porsi yang aman dan pas aja gitu. Iya sih dok ya. Lucu juga ya kalau kebanyakan mukanya kayak kaku kayak kemarin pas dokter ngecek, oke ini udah oke, ternyata dokter sisain sini supaya dia bisa tetap lebih ekspresinya gitu. Dokter ini adalah salah satu dokter yang terus-terusan ya, experience-nya di tarik benang kayak banyak banget. Ngambil sertifikasi udah kemana aja dok? Pertama kita kiblatnya Korea, karena pada waktu saya mulai 2011-2012, Korea itu cukup booming. Tapi fenomena benang ini lucu. Jadi awal mulanya itu di Eropa sebenarnya. Jadi penelitian-penelitian tentang thread lifting itu di Eropa. Jadi tahun 50-an, 80-an, tahun 90-an, itu banyak penelitian di sana. Tapi pada waktu itu orang nggak terlalu concern untuk estetik, ya kan? Yang tua banget ya pasti butuhnya surgery, which is tidak menggunakan seperti facelift ini. Gitu yang muda-muda nggak terlalu pusing soal kecantikan karena sibuk kerja dan lain-lain. Nah, semakin kesini ya tetap melandai di sana. Korea booming yang K-pop dan lain-lain, ya kan? Termasuk kecantikannya, sehingga industri estetik di Korea ini boom. Akhirnya yang sana juga kebawa. Yang di Eropa itu. Jadi pertama kali kita belajar, kita cari di Korea, oh ternyata begitu, kita telusuri lebih lanjut, ternyata di Eropa juga ada. Jadi aku pertama ambil ke Korea, terus sempat ada belajar di Italia, ada sempat belajar ke Rusia juga. Ya pokoknya center-center yang ada ilmu-ilmunya itu kita kejar. Gitu kan, kita harus spesifik gitu. Dan saya sangat tertarik dengan contouring, kalau istilah kita, yang injectable, minimal invasif, karena itu menggunakan skill. Oh iya, dokter cerita ya. Berarti yang paling dokter happy untuk ngerjainnya adalah bukan alat ya, tapi lebih ke yang skill kayak contouring wajah. Apa yang paling menurut dokter paling menantang? Sedikit cerita tentang contouring ya. Jadi di estetik ini kan
bidang-bidangnya banyak nih. Kalau kita datang ke klinik kecantikan kan ada misalkan yang fokusnya di kulit aja, skin quality ya, laser-laser, krim-krim, terus ada yang ke hair mungkin, ada yang ke slimming mungkin gitu ya, macam-macam. Nah, untuk contouring ini mungkin nggak terlalu banyak orang yang mengerjakan, dan setiap orang itu pasti punya skill yang berbeda-beda. Even di klinik kita yang sama, kita punya beberapa expert di klinik saya, itu aja sama-sama bagus, tidak ada yang jelek, tapi pendekatannya tasnya itu pasti ada berbeda. Kayak chef aja juga rasanya beda. Betul, ya kan? Kita bukan bilang oh dia jelek ini bagus, enggak, tapi pendekatan dan teknik itu sangat berbeda. Maka dari itu contouring itu susah-susah gampang kayak seni ya, Dok ya? Seni. Kita terlalu agresif juga susah, salah, sakit, ya kan? Kita terlalu lama mengerjakannya juga pasti juga nggak enak, kayak nyaman. Pasnya itu berapa? Itu yang susah. Maka kita belajar lagi, introspeksi, lihat orang lain belajar dari sekeliling juga, ya itu dia seninya. Aku belum pernah sih tanam benang, tapi kalau ngelihat videonya cukup wow gitu ya. Tapi padahal ternyata sama orang yang udah pernah dikerjain sama Dokter David, katanya nggak sakit sama Dokter David. Kenapa bisa gitu? Dan cepet. Katanya ada cerita yang abis itu dikerjain thread love ya dia ya, langsung mau ke party atau apa gitu. Ya. Dulu waktu aku mulai ngerjain benang, ini cerita tentang benang ya di Indonesia ya. Korea itu pakai benang banyak sekali. So satu muka itu bisa 100 yang kecil. Ya kan? Tujuannya stimulasi kolagen. Lalu berkembang benang-benang besar yang mungkin titiknya lebih sedikit dan langsung tertarik, langsung kelihatan hasilnya. Kalau yang benang kecil kan kita butuh tunggu sampai kolagen keluar beberapa bulan gitu kan. Kalau yang panjang atau kita tarik benang istilah kita ya bisa langsung kelihatan. Nah, saya kita berpikir ya, apa yang membedakan saya dengan orang lain? Ya kan? Kalau khusus untuk ini gitu ya. Tentu orang lain serem kita udah tahu, pasti merasa serem. Yang kedua sakit, downtime dan hasil gitu kan. Jadi waktu itu saya mikir gitu, kalau kita mau bisa menonjol dibanding orang lainnya, even mungkin lebih lama dari saya mengerjakan, ya hal-hal ini kita harus bisa kuasai ya kan. Kita belajar kenapa ya sakit. Dan salah satu cara yang paling gampang adalah kita sendiri coba. Jadi waktu saya dikerjakan sama teman, pasangin saya benang dong gitu. Pada waktu itu saya belum perlu, tapi saya pengen tahu orang pasang tuh kayak apa sih rasanya. Oh ternyata waktu saya ditidurin di bed, posisi terlentang, lalu langsung deg-degan itu deg-degan, feel kita gimana ya kan. Terus waktu kita dipasang, oh bagian-bagian mana sih yang sakit. Dari situ saya belajar gitu, oh ternyata itu ya rasanya jadi pasien gitu. And then dari situ saya kembangkan. Saya coba, saya cari-cari teknik-teknik lain yang lebih nyaman, sehingga pasien waktu tidur kita ngajak ngobrol. Kalau saya mengerjakan, sebenarnya saya nggak terlalu fokuskan pada apa yang saya kerjakan gitu. Tapi saya lihatin posisi tangan dia, posisi kaki dia. Orang tegang wah begitu terus. Dan saya selalu ngajak ngobrol, ya kan? Hal-hal kayak gitu tuh mengurangi sakit mungkin bisa 40-50% loh. Gitu. Pasien-pasien yang udah sering datang dan yang tadi saya cerita terserah itu even nggak minta untuk dianestesi, nggak usah banyak ngomong, langsung tidur aja dok, hajar, langsung set. Itu cuma terjadi karena udah percaya dok? Ya. Atau ya referensi teman ke teman, tapi mereka juga harus coba kan? Iya, dan udah percaya. Ketika sama kayak stylist rambut kan, kalau udah datang ke stylist rambut, terserah dia lu mau ngapain. Iya, betul. Benar, kan? Kayak gitu. Nah, tapi ini lebih invasif karena kita perlu bikin dia nyaman dan lain-lain ya kan. Jadi kenyamanan pada saat pengerjaan itu menurut saya juga satu kunci yang pas. Cara kita penjelasan dia harus tahu. Dan kadang-kadang terlalu banyak lihat di sosial media itu juga nggak bagus ya. Bikin horor ya? Iya. Padahal nggak segitunya gitu. Kadang-kadang memang di luar sana banyak yang mengerjakannya lebih kasar dan lain-lain. Tapi saya cukup bilang pasien, udah nggak usah lihat-lihat, terima beres aja. Gini doang loh rasanya botox. Iya ya, gini doang ya dok. Nggak segitunya. Nggak tahu kalau tarik benang nanti ya coba ya. Should try. Sekarang apa yang lagi paling hits di antara wanita-wanita ibu kota lah karena kita di Jakarta? Kalau untuk benang itu salah satu yang cukup, bukan bisa dibilang baru juga ya. Di Indonesia ini mungkin ya udah 5-6 tahun, udah cukup populer. Bener. Tapi fenomenanya semakin lama semakin melebar. Tadinya yang umurnya mungkin 50 ke atas, semakin bergeser semuanya. Jadi yang masih muda juga pengen coba, which is biasanya saya akan hold, belum perlu. Ini aku mau nanya nih, nanti dokter jelasin dulu. And then yang semakin berumur, let's say 60, 70, yang memang harusnya operasi, kan di Indonesia ini belum terlalu banyak ya. Kalau saya tanya pasien, saya suka
research juga nih, berani nggak operasi gitu? Belum. Beberapa berani, ya kan? Seperti kalau di Korea kan mungkin semua orang berani gitu kan. Di Indonesia ini nggak banyak, sehingga mereka cenderung untuk melakukan yang tindakan yang seperti ini. Jadi benang ini nggak bisa dibilang baru, udah cukup lama, tapi melebar nih. Semakin banyak orang yang tetap menggunakan dan konstan setiap tahun. Kalau memang berbahaya, memang komplikasi kan nggak begitu gitu ya. Bener. Terus apalagi ya, banyak treatment-treatment seperti untuk perawatan skin quality yang cukup baru ya, seperti salmon DNA, terus stem cell ya, meskipun itu masih istilahnya research, tapi banyak orang mulai mencoba untuk menggunakan secretom, exosome, mulai ke arah anti-aging seperti itu. Anti-aging ya dok ya. Sebelum nanti sampai situ, nah tadi ngomongin soal pasien yang paling muda yang dokter pernah terima atau dokter pernah tolak karena jangan, kamu masih terlalu muda. Ya. Sebenarnya kalau dibilang safe atau tidak safe ya, kita sangat-sangat menjaga ya. Tapi contoh untuk benang ya, itu paling muda 14 tahun. 14, dia untuk hidung? Hidung. Nah tapi kalau ditanya, lah kan dia belum perlu benang. Ya iya, makanya kita tidak akan kasih untuk misalnya ada anak umur 20 gitu ya, remaja 20 terus dia mau lifting, buat apa? Kulitnya masih bagus. Mungkin itu problemnya bukan dari skinnya sagging, tapi misalkan dia ada lemak dan lain-lain. Jadi ketika kita tidak menjabarkan itu kan orang jadi salah kaprah. Oh kalau benang tuh bisa bikin tirus. Ini saya semua orang mau tirus dengan benang gitu. Padahal itu kan itu enggak seperti itu. Padahal kegunaan benang bukan cuma bisa tirus, tapi even di hidung juga bisa. Nah, jadi yang paling muda saya ingat saya 14. Yang paling berumur berapa tuh? 86. Wow. Masih thread lift. Masih thread lift ya, masih berani saya ingat banget. Even dia naik tangga aja tuh udah nggak bisa. Tapi dia cicitnya mau merit. Jadi dia pengen terlihat baik. Wow. Gitu, 86 lumayan. Keren dok. Tapi kalau sekarang mungkin ngomongin perempuan-perempuan tuh kan kadang pas cantik terus dia punya kayak satu trennya kayak gini nih. Aku ngeliat sekarang perempuan-perempuan tuh pada V-shape gitu ya. Dagunya tuh panjang. Oke. Terus? Ada lucu nih kemarin pas lagi filler dagu terus dokter David bilang udah ya segini aja dulu nanti dirubah lagi kalau mungkin lebih kurus tapi lagi gini. Emang banyak yang pengen tambahin lagi dok, tambahin lagi. Nah itu kalau dokter udah mulai bilang aduh jangan nanti kalau kelebihan gimana dok? Dulu banyak sekali pasien yang era Korean maunya V-shape. Memang untuk Asia, pasien-pasien di Asia itu quite oke. Ya, untuk V-shape tuh kelihatan lebih feminin, lebih smooth, lebih halus gitu ya kulitnya, bentuk shape wajah ya. Kalau laki-laki kan memang kita pengennya maskulin, lebih kotak lebih dan garis lain-lain. gitu ya. Nah perempuan tuh memang V-shape. Tapi di Eropa sana, di Amerika mereka pengennya lebih square supaya lebih kelihatan maskulin ya. Kalau kita lihat model kan kotak gitu. Nah di Indonesia itu. Tapi itu juga ada porsi-porsi yang harus kita follow ya, jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena kecantikan itu kalau menurut saya bukan selera ya. Kalau nggak nanti ada 3 dokter, selera saya, selera teman saya, kita kan akan berbeda. Sebenarnya ada rule-nya. Jadi ada patokan-patokan yang kita harus ikuti. Makanya kalau saya di klinik itu, saya ada satu macam alat ya untuk kita ukur proporsinya. Proporsi wajahnya. Itu yang penting. Karena kalau kita nggak ukur, nanti jadi beda-beda orang. Menurut saya kurang, menurut saya udah, menurut saya lebih kan gitu. Jadi memang ada proporsi yang ideal. Ya udah ikutin itu aja. Nah kalau lebih, nah ada pasien dulu yang saya pokoknya mau dibikin sampai kita sendiri kan mana ada orang dagunya sampai lancip begitu gitu kan. Tapi itu mereka tetap insist dan mau. Biasanya sih saya tidak akan kerjakan. Aduh sorry gitu, kalau udah lebih dari ini aku nggak bisa kerjain gitu. Kalau yang lain mau kerjain sih terserah, tapi saya tidak akan kerjakan. Kenapa? Karena ada 2 hal. Yang pertama, kalau dibikin aneh, and then dia ketemu temennya, satu lihat mungkin nggak berani ngomong, lalu ketemu teman yang lebih dekat, dagu lu aneh, 3, 4, 5, lama-lama dia jadi nggak pede kan. Ini dia pasti akan ganti. Makanya kita lebih suka sesuatu yang lebih natural. Yang kedua, ketika orang dibilang, kok dagu kamu aneh sih? Pasti akan tanya, kamu dikerjainnya di mana? Kena deh nama dokter terakhir. Padahal kita udah bilang jangan gitu kan. Makanya dari itu, kalau udah mulai aneh, biasanya aku tidak akan kerjakan. Nah, tugas saya adalah menjaga pada koridor yang pas ini. Ya kan? Kurang ya jangan, lebih ya jangan. Kalau dia mulai aneh-aneh ya jangan. Nah di sini kan orang bisa bermain dong. Saya maunya mild. Ya kan nggak mau terlalu kelihatan. Saya maunya sedikit lebih bagus deh, lebih kelihatan nggak apa-apa. Atau saya mau lebih bagus. Tapi begitu dia udah mulai mendekati agak lebay ya. Saya akan kasih tahu, jangan ya. Gitu nanti aneh nih, gitu. Ini udah pas nih, gitu. Dari itu saya pakai pengukur khusus supaya pasien tahu ini bukan
bisa-bisaan saya. Lihat aja sendiri, memang ukurannya sudah pas. Ada yang precise ukuran ya. Oh, ini ngomongin soal precise ukuran ini, apakah ada hubungannya mengukur wajah pasien secara precise sama hobi dokter yang suka nembak itu? Dari mana akhirnya suka menembak seorang dokter hobinya shooting gitu? Ikut kompetisi ya? Lagi belajar. Lagi belajar. Saya senang belajar sebenarnya. Jadi hobi saya macam-macam. Dulu saya suka fotografi, saya suka masak, saya suka bikin kopi, saya belajar bikin kopi. Pokoknya mengisi waktu luang aja sih. Dan menurut saya, apa sih kita nggak bisa pelajarin kalau kita mau, ya nggak sih? Jadi apapun kita bisa lah gitu. Nah, termasuk belakangan suka hobi menembak. Gitu. Oh gitu. Apa yang membuat dokter tertarik sama si menembak ini? Ketenangan ya. Konsentrasi, adrenalin, bagaimana kita mengatasi, kita punya adrenalin, ketenangan kita, gitu aja sih. Berarti nyambung juga lah kalau dokter punya pasien, ngerjain, bisa. Kalau dokter lagi mau mengerjakan pasien, apa hal yang selalu dokter lakukan dulu? Kayak kan kalau orang misalnya mau nyanyi atau apa di backstage, dia diam dulu, silent moment. Kalau dokter ada nggak sih? Berdoa. Doa dulu. Bener juga ya, karena ini wajah orang nih gitu ya. Ada resiko tindakan. Betul. Yang harus saya ceritain ya dan jelasin di sini gitu. Jadi kita kan nggak punya mata X-ray, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Ada variasi anatomi. Setiap orang di ruangan ini aja mungkin pembuluh darahnya akan berbeda-beda. Yang kita pelajari itu kan cuma sekian variasi. Padahal itu ada 1001 macam yang kita nggak tahu gitu loh. Ya kita sih berusaha untuk memberikan yang terbaik, kita jaga. Siapa sih dokter yang mau terjadi komplikasi, ya kan? Kalau misalkan gini ya di sosmed itu, wah dokter ini gini bikin saya muka gitu. Karena saya suka balikin gitu, emang ada yang mau kayak gitu ya? Kita kan pengennya semua pasien cantik, ini kita bisa pulang tidur nyenyak ya nggak sih? Tapi sama terjadi hal-hal di luar kehendak kita gitu. Nah hal-hal itu biasanya saya sangat hati-hati dan kadang-kadang untuk tindakan-tindakan yang sangat berisiko saya akan sangat ngomong dulu, hati-hati banget. Dulu, doa-doa juga dalam hati. Meskipun tiap hari kita ngerjain, tetap ya kita harus sangat hati-hati sih. Tapi pernah nggak ada pasien selama karir dokter yang sebenarnya baik-baik aja menurut dokter, ataupun mungkin yang dia datang marah, protes, atau mungkin nggak marah yang kayak, dok aku nggak puas banget gini-gini. Ada? Ada. Tapi sedikit ya. Tapi and then what you do? Jelasin, mau nggak mau gitu. Either dia mau terima atau tidak. Tapi sebenarnya kuncinya di pendekatan kita, anamnesa itu penting. Anamnesa itu konsultasi ketika pertama kali. Nah, waktu awal saya mulai karir, mulai berpraktek sebagai dokter, kemampuan anamnesa kita kan pasti sangat rendah. Orang berpikir bahwa cuma tanya jawab apa susahnya. Tapi dari situ sebenarnya kuncinya kita bukan sekedar kita menyampaikan informasi, tapi kita tahu karakter pasien, keberanian pasien, ya kan, apa yang dia pengen. Kalau kita bisa dapat gambaran dari situ, itu sebenarnya udah kepuasan itu sebenarnya kita udah tahu tuh. Tapi kalau kita jelasin, dia nggak ngerti-ngerti. Dia nanya, muter lagi. Dan kelihatan gelagat-gelagat yang tidak baik misalnya. Biasanya aku tidak akan mau kerjakan, dan aku sangat limit untuk beberapa hal yang simple. Facial mau komplain apa gitu kan. Tapi untuk hal-hal yang perlu, misalkan gini, tindakan itu kan di tempat saya akan jaga sebisa mungkin. Tapi kan waktu pulang juga ada yang harus di-follow. Nggak boleh make up, nggak boleh harus kasih antibiotik dan lain-lain. Kalau itu nggak dilakukan, terjadi komplikasi, yang salah siapa? Pasti kan yang salahin kita, gitu. Maka dari itu, ketika waktu anamnesa, saya kan betul-betul perhatikan hal-hal tersebut. Makanya saya kalau di klinik, saya nggak mau terima pasien terlalu banyak. Sangat saya limit, supaya saya bisa ngobrol, supaya saya bisa tahu maunya apa sih isi hatinya, apa sih isi psikisnya yang dia pengen tahu, dan lain-lain. Ngerjainnya mah sebentar kan? Itu mungkin yang menjadikan dokter dan mungkin dokter-dokter, jadi dokter di klinik dokter mungkin ya, atau mungkin dokter David sendiri lebih kayak punya waktu gitu kan untuk pasiennya. Kadang kalau kita ke klinik kecantikan kan, oke nih yang ngantri udah banyak banget tim bos gitu, buru-buru, abis ini dokternya ngerjain lagi yang lain. Dokter ngejaga itu? Ya, meskipun kadang akhirnya diomelin ya. Karena yang udah tindakan kan mau kontrol kan. Tapi kan kita limit satu hari cuma bisa sekian. Ya nggak mau. Daripada saya harus lari, pasien juga nggak nyaman. Kita kerjakan bener juga, dia berasa kok dokternya cepet-cepet sih, jangan nanti jadi nggak bagus hasilnya dan lain-lain. Nggak nyaman lah ya, kita butuh waktu sampai pasien betul-betul feel comfortable, nyaman, kita kerja juga sambil ngobrol, kan lebih enak untuk pasien. Experience-nya lebih dapat ketimbang kita buru-buru. Maka dari itu untuk khusus untuk contouring mungkin kita nggak bisa terlalu kayak gitu. Nah tapi kalau cuma klinik facial gitu-gitu kan
ya mungkin Cepet. satu hari bisa berapa puluh gitu Iya, kan. Tapi iya. kalau di contouring kayaknya aku nggak berani sih. Nggak berani dok ya. Hmm. Paling dimarahin finance, jangan dong dok yang banyak. Iya, nah kebanyakan mereka yang kesian diomelin pasien. Iya, Itu saya mesti dengan ya setiap orang kan punya acara masing-masing. Saya besok mau ada acara ini, saya mau keluar negeri, sekarang mau ke airport dan lain-lain, ya mau nggak mau gitu kan. Maka memang tugas mereka tuh berat di bawah gitu kan. Terus saya nggak tahu deh, saya bilang atur aja gimana. Jadi dokter running sebuah klinik ya. Apa yang paling susah running sebuah klinik? Ngomong klinik ini ya? Klinik. Secara bisnis boleh, secara apa boleh? SDM lah ya. Nah. SDM sih yang paling susah. Kalau produk, bikin segala macam, saya bikin klinik ini 2 bulan. Jadi waktu pas pandemik itu, saya keluar dari tempat kerja saya yang lama, dan saya develop ini bersama teman-teman, itu 2 bulan jadi. Saya desain sendiri, again, iseng-iseng dari Google, bikin 3D begitu ya, saya bikin 2 bulan semua jadi. sendiri ya konsepnya. Sendiri gitu, sampai gagang pintu, semua kita desain sendiri. But semakin kesini, perjalanan, dulu saya juga memanage di sana gitu, yang susah SDM. Apa tuh ya dok, ini cara, karena kan tiap manusia beda-beda ya, memaintain mereka. Ya. Tetap kebersamaan dapat, tetap mereka bahwa harus memberi, kita juga harus kasih yang enak buat mereka. Betul. Gitu kan, mereka sudah kerja kayak setiap orang lah, ya kan, kayak misalkan office boy aja. As simple as that, bagaimana mereka bukain pintu, ya kan, pasien keluar mobil, kena comberan, kepanasan, kehujanan, masuk klinik udah bete duluan, ya kan, masuk klinik disambut sama admin yang mungkin mukanya cemberut, ya kan, nggak bisa jelasin, ayo misalnya. Hal-hal kayak gitu biasanya kita betul-betul kita develop terus sampai sekarang, dan tetap banyak hal yang kita perbaikin terus gitu supaya experience pasien, karena ketika dia ketemu dengan yang jaga pintu, admin, ketemu suster, ketemu dokter, itu kan setiap itu kan banyak hal yang harus dia membuat dia nyaman, betul nggak sih? Benar. Itu dia sih yang susahnya di situ sih. Betul, apalagi kan dokter klinik kecantikan ya, yang datang ya. Most likely di sana orang-orangnya udah well known, atau kalau nggak well known mereka udah, ya mereka mau cari apa lagi sih kalau nggak experience, bener ya. Betul. Dok, ini ngomongin soal cowok, tadi udah soal cewek ya. Sekarang cowok-cowok itu trennya mereka udah biasa ke klinik kecantikan. Betul. Bener gak sih? Betul. I say cowok bener ya, cowok. Cowok bener. Okay. Jadi kenapa jadi tren kayak gitu? Mereka ngapain kalau di klinik itu? Most likely cowok-cowok tuh ngapain sih dok? Jadi dulu kita nggak usah ngomong terlalu jauh ya, 5 tahun yang lalu kayaknya buat laki-laki ke klinik kecantikan itu tabu. Karena ngomongnya kan klinik kecantikan, bukan klinik ketampanan gitu kan. Jadi klinik ngomongnya jadi selalu cuma nemenin istrinya dan lain-lain. Tapi sebenarnya kita sekarang banyak memberikan edukasi, contohnya kayak treatment couple, ya kan, bahwa yang perlu dirawat kan juga cuma perempuan sebenarnya, laki kan juga tambah tua, gitu kan. Apalagi dia yang cari duit misalnya, gitu kan. Jadi banyak hal yang kita sampaikan, dan nggak terbatas ya hanya perempuan aja gitu. Memang kita tetap menjaga porsi bahwa yang mana feminim, yang mana maskulin, yang mana maunya anti aging aja supaya dia nggak kelihatan tambah tua, lebih fresh aja. Kadang-kadang yang pria-pria ini maunya ke arah sana, yang nggak terlalu kelihatan bahwa dia diapa-apain. Pokoknya yang penting aku bersih, looks nice, lebih fresh, lebih nggak banyak kerut-kerut di sana sini, lebih kelihatan ya awet muda lah. Tapi untuk sampai jadi yang kayak perempuan, misalnya bibir lah, mau diapa, mereka biasanya nggak. Tapi ya supaya tidak terlihat lebih tua, udah that's it. Kalau yang itu ya. Tapi kalau yang contouring yang cowok ada juga ya. Mempertegas wajah, leher, bikin dia lebih maskulin. Apa yang bikin dia tidak maskulin, kan kita banyak feature yang harus ditampilkan untuk maskulin. Wow, nice ya. Ini anak satu ya? Satu ya. Ini ke depan kalau misalnya anak nggak mau jadi dokter, are you okay? Terserah aja. Masa sih? Kenapa terserah dok? Passion orang beda-beda ya, dan kita baru bisa bekerja maksimal kalau memang passionnya di situ, ya sih. Iya sih benar. Jadi kalau memang passionnya bukan di situ, ya kasihan juga ya dipaksain ya, ya nggak sih. Jadi ya terserah aja, bebas aja. Bebas aja. Makanya tugas kita sebagai orang tua kan kasih semua option on the table kan, mana yang kira-kira dia senang, ya jalanin aja. Iya sih dok. Ya kan. Dokter kalau baru bangun tidur, apa sih yang dokter lagi? Bangun jam berapa, pagi apa nggak? 6:30, jam 6:30. Olahraga dulu. Olahraga.
terus bikin kopi again, ya kan di rumah gitu, hobi-hobi jalanin dulu, jam 10 jam 11 klinik. Apa hal atau sesuatu yang dokter pengen pelajarin tapi belum kesampaian? Kan nembak udah. Nah, apa ya? Jadi barista bikin kopi. Bikin kopi juga ya. Apa ini dok? Ini pengen nih tapi belum ada waktunya. Nerbangin drone juga suka. Tahu ya, saya sih flow aja ya. Saya orang nggak terlalu nyari gitu apa nyari ya? gimana. Pokoknya kalau ketemu yang nggak beres depan mata, kejar sampai beres gitu kan. Oh gitu. Kalau saya ngelihat apa kayaknya seru nih ya, tapi kok saya belum bisa, ya udah saya belajar gitu. Jadi scattered aja nih sekarang hobinya kan, kesana kemari gitu. Ketemu apa lucu juga ya orang bisa bikin begitu ya. Masa sih kita nggak bisa belajar? Oh gitu. Tuh. Dan di klinik ini juga kalau untuk spesifik untuk estetik ya, bidangnya kan juga banyak. Dan selalu berkembang terus. Itu yang menarik dari kedokteran kan, salah satu bidang yang nggak pernah ada kata cukup ya. Kita belajar terus, ada ilmu baru, kita update terus. Makanya sering pergi-pergi juga untuk kita belajar. Karena kan sebagian kita harus ngajar, harus memberikan yang ilmu yang terbaru, kayak gitu-gitulah. Jadi waktunya habis buat ke situ sih. Iya sih dok. Tapi sekarang kalau ngomongin soal menjadi dokter, aku ini ngomongin segala macam dokter ya. Menurut dokter setuju nggak dengan statement ini? Dokter pintar itu oke, tapi dokter yang nggak punya kemampuan communication skill yang oke, kayaknya dia nggak akan oke nih untuk zaman sekarang. Karena percuma ya dokter pintar, tapi dokter cara menyampaikan halnya ke aku minus gitu. Iya, betul. Jadi dokter setuju ya? Setuju. Makanya sekarang banyak untuk bidang apapun ya, untuk medis yang lain, banyak sekarang pasien mencari dokter-dokter yang masih muda. Oke, ya kan? Karena secara komunikasi lebih nyaman. Kalau yang udah senior banget, mungkin dia juga udah terlalu rame, dia juga udah males kan ngomong panjang lebar. Kalau pasien sehari 100, kan nggak mungkin dong dijelasin panjang lebar. Udah pokoknya ini, gitu kan. Sedangkan pasien sekarang butuh penjelasan yang sangat detail, yang dia merasa tenang. Apa sih obat yang dikasih? Kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, dokter-dokter muda tuh sekarang banyak yang memberikan sangat bagus untuk itu. Dan di dalam bidang kedokteran itu kemampuan komunikasi itu menjadi salah satu yang cukup ditonjolkan ya, karena awal mula kita ketemu pasien kan anamnesa. Iya tadi ya kan? Itu ya. Kalau kita nggak bisa menggali apa kebutuhannya, apa yang dia pikirkan, itu kan sulit untuk semua bidang ya, nggak cuma estetik. Wow, iya sih, aku setuju banget karena sering juga kan kalau ketemu dokter dia kayaknya stiff gitu orangnya. Jadi kita mau nanya segen kan. Karena biar gimana pasien itu suka memposisikan dirinya itu kan nggak ngerti apa-apa. Karena dokter yang paham gitu ya dok ya. Makanya kalau kita mau sekolah ke luar negeri, biasanya kemampuan komunikasi kita tuh harus tinggi tuh bahasa tuh. Dibanding yang lain ya. Misalnya kita mau masuknya teknik gitu. Mungkin pada level ini udah cukup gitu, misalkan TOEFL-nya atau apa. Untuk dokter tuh pasti di atas, di bawahnya sastra sedikit lah. Menarik nih. Karena kalau nggak kan kita nggak bisa ngobrol sama pasien gimana? Kalau cuma di mesin aja mungkin dia nggak terlalu banyak info dengan yang kita harus perbaiki. Service kita itu kan ke pasien, ke manusia kan. Jadi kita harus banyak ngomong gitu. Nah makanya kalau di satu angkatan lulus, kita bisa lihat nih orang-orang yang suka ngobrol, orang-orang yang penyampaiannya enak, biasanya lebih cepet deh kelihatan ya karirnya. Kalau yang dia agak kaku, mungkin dia lebih pelan, dan dia biasanya jatuhnya nanti ke misalnya di laboratorium yang something yang nggak terlalu banyak ketemu orang pasien gitu. Oke, berarti soft skill, kan komunikasi juga soft skill ya, soft skill dipenuhi. Berarti kenapa dokter punya banyak hobi, mungkin juga itu jadi melatih soft skill dokter juga loh, karena punya hobi ketemu orang baru lagi, bersosialisasi. Ya nggak sih dok? Saya kadang banyak kepo ya, pengen tahu bidang orang tuh apa sih sebenarnya. Kepo ya, emang zodiaknya apa sih, anaknya zodiak banget? Leo. Oh Leo. Tapi Leo bang kepo ya enggak ya? Kepo dong. Oh kepo ya Leo ya? Saya nggak ngerti. Tapi saya pengen tahu sih orang-orang tuh apa sih yang kadang orang bidang-bidang lain tuh saya pengen tahu aja gitu. Iya sih. Happy belated birthday juga karena baru ulang tahun dokter. Tahu dia. Thank you. Iya dok. Oke, ini mungkin to wrap up everything gitu ya, buat yang mungkin newbie kayak aku gitu ya, yang kayak ke klinik, apapun itu sebutnya klinik kecantikan atau apapun itu, mungkin pesan dokter apa? Mereka punya kemampuan untuk itu, tapi nggak mau karena merasa takut dimonetize atau dimacem-macemin gitu. Kenapa mereka mesti merawat diri dengan hal-hal yang, karena ada yang bilang udahlah, just aging aja gitu kan? Kenapa kita harus mencoba melakukan perawatan diri dok? Jadi prinsipnya kalau memang menua, ya itu kan memang semua orang pasti menua, ya kan. Tapi kita kan bisa memilih kita mau menua seperti apa, ya kan. Dengan sosial media sekarang dan lain, saya rasa itu kebutuhan ya. Nggak untuk ibu rumah tangga aja atau yang bekerja aja, kayak semua orang juga butuh penampilan yang baik.
even kalaupun bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Saya banyak pasien yang mungkin dia tidak perlu berhubungan dengan banyak orang, dia bukan public figure, tapi dia senang aja kalau saya ngeliat kaca, and then saya tampil lebih baik, saya lebih fresh. Itu kan akan terbawa sampai ke diri dia, gitu. Mood dia akan lebih pede, pakai baju apa dia senang dari situ. Nah, tips mungkin untuk pasien-pasien atau yang sangat awam, harus banyak research, baca dari media yang bisa dipercaya. Kadang-kadang review-review itu kan belum tentu real, ya kan? Jadi kalau orang ada ngomong A, tampung, and then cari opsi kedua, ketiga, keempat. Is it true, ya kan? Jangan karena diajakin teman langsung ikut, gitu. Itu bahaya untuk bidang medis kecantikan, ya, karena banyak yang mengerjakan sekarang bukan dokter, ya kan, di rumah dan lain-lain. Dan kalau sudah ketemu klinik kecantikan yang benar, ketemu dokter yang betul-betul legit, tetap harus second opinion. Makanya saya kalau pasien datang, jangan langsung bikin, cari second opinion, lihat betul nggak sih yang saya ngomong, ini kalau yakin betul baru bikin. Oke, satu lagi, supaya kita tuh cukup puas, dia nggak mau yang over, ya kan? Kadang kalau nggak kelihatan berarti belum jadi, gitu kan? Benar nggak, Dok? Oh, belum tirus banget tuh belum jadi, gitu kan? Apa, Dok? Konsultasi, boleh bawa referensinya, saya pengen seperti apa. Cari dokter yang kira-kira bisa klik, bisa cerita, saya pengen begini, nanti dokternya akan menyarankan, kira-kira bisa dibikin seperti itu. Atau jangan deh, biasanya kalau saya pasti begitu ya. Oh, dokter bisa ngomong kayak gitu sering? Biasanya gitu, sering. Oh, udah sering, tiap hari pasien pasti saya bilang begitu ya, saya jujur-jujuran aja ya. Gak cocok nih gitu kan, mukanya bisa gitu. Jadi, in the end ketika kita memberikan hasil natural, pasti akan puas sih sebenarnya. Tapi kalau berlebihan, wah kayaknya nggak cocok juga, kalaupun kita bisa bikin seperti itu ya. Gitu. Jadi, apapun misalkan referensinya boleh bawa, and then cocok nggak sih di muka saya. Konsultasi penting sih, komunikasiin aja pengennya apa, terus bandingin. Tuh, ini kata dokter yang sudah mengerjakan wajah-wajah yang tidak perlu disebut namanya, lihat di Instagramnya aja ya. Dr. Ravi, thank you so much for your time. Thank you, saya senang sekali. Aku tahu sibuk, tapi ya mudah-mudahan ini juga ilmu ya, buat orang-orang yang mungkin masih antipati juga ya kan terhadap kecantikan, atau juga mungkin udah kayak sering, tapi kayak nggak puas-puas. Tapi memang Dok, wanita itu nggak pernah puas ya kan, makanya transferan itu juga nggak pernah puas. Bener banget. Iya Kak. Thank you dokter. Thank you sekali. Thank you.